Meskipun saat ini banyak tradisi maupun festival baik yang unik maupun ekstrim di sejumlah negara mulai ditinggalkan akibat pesatnya perkembangan zaman, namun bukan berarti festival tersebut telah hilang sama sekali. Karena sejumlah negara di dunia nyatanya masih tetap mempertahankan festival-festival tersebut, khususnya guna menarik para wisatawan asing. Hair Freezing Day, festival membekukan rambut. Menyenangkan dan aneh, mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan acara festival pembekuan rambut ini. Bagaimana tidak? Pasalnya, festival yang rutin diadakan di sumber air panas Yukon, Kanada ini mengharuskan para pesertanya untuk berendam di kolam yang memiliki suhu 40 derajat Celcius dengan suhu udara yang berbanding terbalik, yakni minus 30 derajat Celcius. Kondisi ini tentu saja membuat rambut para peserta festival membeku seketika setelah berendam. Dan bagi peserta yang memiliki tatanan rambut beku terunik akan mendapatkan hadiah uang sebesar $150 atau setara 2,1 juta rupiah. Onbashira Festival, menaiki batang kayu besar dari bukit. Festival Onbashira di Jepang dikenal sebagai salah satu festival paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Meski berbahaya, namun festival yang digelar setiap 6 tahun sekali sejak tahun 1200-an mampu menarik minat ratusan peserta dan selalu dihadiri jutaan pengunjung, termasuk wisatawan asing. Festival ini mengharuskan para peserta menaiki batang kayu dengan berat mencapai 10 ton dan panjang 12 meter, dan kemudian meluncur menuruni tebing tinggi. Kayu ini kemudian dibawa ke kuil guna menggantikan kayu yang lama. Saat pilar kayu berdiri, maka berakhirlah festival ini. Namun lantaran terbilang cukup ekstrim, maka festival ini kerap memakan korban luka maupun meninggal dunia. Cooper's Hill Cheese Rolling berguling di lereng untuk mendapatkan keju. Negara Ratu Elizabeth alias Inggris juga tak mau ketinggalan. Di negara ini ada satu festival yang cukup terkenal dan legendaris, yaitu Festival Cooper's Hill Cheese Rolling. Festival ini bukan hanya terkenal akan keseruannya, tetapi juga karena berbahayanya. Diadakan tiap tahun di Gloucester, festival ini selalu ramai diikuti peserta pria dan wanita, serta menjadi tontonan para turis. Dalam festival ini, para peserta diharuskan berguling di lereng Cooper's Hill untuk mengejar dan mendapatkan sebuah keju. Kemiringan dari lembah Cooper's Hill membuat banyak peserta mengalami cedera ketika sudah sampai di bawah. The International Highline Meeting Festival, tidur bergelantung di atas ketinggian. Dari Italia, untuk kamu yang takut dengan ketinggian, festival The International Highline Meeting bisa menjadi mimpi buruk. Bagaimana tidak? Karena festival ekstrim ini digelar bukan di permukaan tanah, melainkan ratusan meter di atas permukaan tanah. Festival yang digemari oleh para pecinta ketinggian ini dilaksanakan di Monte Piana, Italia dengan ketinggian mencapai 2.350 meter dari permukaan laut. Monte Piana sendiri biasa digunakan sebagai tempat pertemuan highline tahunan sejak tahun 2012. Dalam festival ini, para peserta akan merasakan sensasi tidur bergelantungan di belasan hammock di antara bebukitan, serta melakukan berbagai aktivitas ekstrim seperti berjalan di atas tali yang membentang di antara perbukitan serta aktivitas seru lainnya. Battle of the Oranges, Perang Jeruk.
Masih dari Italia, ada pula festival yang terbilang cukup unik yaitu Perang Jeruk. Dalam pelaksanaannya, para peserta akan dibagi menjadi beberapa tim dan harus mengenakan kostum yang sama setiap timnya. Pada akhir acara, juri akan menilai tim mana yang paling tepat dalam menyerbu pasukan tim penjaga. Acara turun-temurun ini sendiri diadakan selama 3 hari berturut-turut dengan menggunakan 400 ton jeruk dan diselenggarakan di kota Livrea, Italia setiap pertengahan Agustus. Pencarian harta karun seperti jadi misi yang tidak pernah selesai. Para arkeolog sering menemukan hal-hal tak terduga dari penelitian yang dilakukan. Namun harta karun bisa ditemukan siapa saja yang beruntung, terlebih jika itu berupa emas yang bernilai fantastis. Harta karun ditemukan di bawah laut, Neustra Senora de Atocha. Harta karun ini ditemukan oleh seorang penyelam Mel Fisher tahun 1985. Konon jumlahnya mencapai $500 miliar. Usut punya usut, barang berharga tersebut semula dibawa oleh kapal Atocha dari Kuba menuju Spanyol pada 1822. Tercatat, rombongan kapal membawa perak, tembaga dan emas, baik dalam bentuk kepingan, koin maupun batangan. Dalam perjalanan, kapal dihantam badai hingga tenggelam. Tentu saja semua harta karun di kapal Atocha itu ikut hilang di kedalaman laut. Kini, harta karun Neustra Senora de Atocha disimpan di museum di Florida. Harta karun ditemukan oleh seorang petani di Hacienda Malagana, Kolombia. Sebuah topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan peninggalan berharga lainnya ditemukan secara tidak sengaja. Namun pada 1992, hampir 5.000 orang mencoba mencari harta karun di tempat yang sama hingga dikenal dengan peristiwa Malagana Gold Rush. Dari hasil penjarahan besar-besaran itu, didapatkan hampir 4 ton artefak berharga. Namun tragisnya, para penjara melebur artefak berharga tersebut dan menjualnya ke kolektor. Dalam insiden itu, 150 keping emas senilai 3,96 juta rupiah berhasil diselamatkan dan disimpan di salah satu museum. Tak hanya kehilangan artefak emas yang berharga, akibat peristiwa Malagana Gold Rush ini, ratusan makam hancur. Di Eberswald Hoard ditemukan saat dilakukan ekskavasi di timur laut Berlin pada 1913. Harta karun yang diperkirakan berasal dari abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi ini menjadi benda paling berharga koleksi prasejarah Jerman. Harta karun ini ditemukan dengan berat total 2,6 kg yang terdiri dari 81 emas kuno berupa perhiasan kawat spiral, mangkuk emas, serta emas batangan. Seorang arkeologi Jerman, Henry Schliemann, menemukan harta karun Hisarlik pada 1973. Temuan ini dikenal dengan Treasure of Priam. Sebenarnya harta karun ini milik Raja Trojan dan dikenal sebagai situs kuno Troy. Harta karun ini berupa senjata, kuali, panci, dari perunggu juga emas. Ada juga hiasan kepala, lengan, kalung dan anting-anting yang akhirnya semua disimpan di Rusia sebagai harta karun Priam. Sejarah mencatat beberapa negara yang pernah besar, berkuasa, berdaulat, dan berpengaruh bagi dunia kini telah bubar. Masing-masing memilih melepaskan diri atau justru bergabung menjadi satu negara. Republik Sosialis Uni Soviet, periode 1917 hingga 1991, adalah negara yang sangat menakutkan bagi semua negara di belahan dunia. Selama 7 dekade, negara ini berdiri sebagai banteng Marxisme, penanda abad ke-20 kejayaan komunis di dunia. Berdiri pada 1917 oleh Vladimir Lenin akibat kekacauan politik setelah Perang Dunia Pertama. Saat ini Kekaisaran Rusia Tsar Nicholas Romanov II pun tengah mengalami perpecahan yang berpengaruh bagi Republik Sosialis Uni Soviet.
Namun pada 1991, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dengan Nazinya saat tak ada negara berpikir bahwa kediktatoran Hitler dapat dihentikan. Sayangnya, berbagai kejadian kemudian membuat negara besar ini bubar dan pecah jadi 15 negara berdaulat. Austro-Hungaria adalah negara yang paling merasakan hancur akibat Perang Dunia Pertama karena imperium negara ini tidak memiliki bahasa dan identitas kebudayaan yang sama. Negara ini justru jadi rumah bagi berbagai etnis. Alhasil, Austro-Hungaria saat itu paling mudah dipecah belah. Tahun 1918, kehancuran kekaisaran melahirkan berbagai negara baru yang lebih modern, yakni Austria, Hungaria, Ceko, dan Yugoslavia. Namun belakangan baru diketahui bahwa bubarnya negara ini karena memang telah diperebutkan pada masa Perang Dunia Pertama. Dulu negara Jerman memang terpecah jadi Jerman Barat dan Timur. Kedua negara ini memiliki perbedaan ideologis serta kondisi sosial masyarakatnya. Jerman Timur sebelumnya dibentuk dan dikuasai Uni Soviet. Karena warga Jerman Timur merasa tersiksa, banyak warga melawan hingga Uni Soviet tak kuasa menahannya. Bubarnya Jerman Timur ini ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Jerman Timur resmi bersatu dengan Jerman Barat pada tahun 1990. Dahulu, Vietnam juga terbagi jadi Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Selatan ini dibentuk akibat pengusiran paksa Perancis dari Indochina pada 1945. Dari situlah muncul ide pembagian Vietnam menjadi dua bagian yang akhirnya menyeret Amerika Serikat dalam konflik Perang Vietnam. Pada tahun 1973, karena tak kuat dengan medan perang, militer Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan yang kemudian berjuang sendiri. 2 tahun menata negaranya, Vietnam Selatan akhirnya memutuskan bubar dan menjadi kesatuan dengan Vietnam Utara. Kini, Vietnam hanya Vietnam, tak ada lagi utara dan selatan. Kabar viral dan mengejutkan bagi dunia arkeologi datang dari Mesir. Pemerintah Mesir mengumumkan jika mereka telah menemukan harta karun kuno berupa 100 lebih sarkofagus atau peti mati kayu dalam keadaan utuh. Selain berisi beberapa mumi utuh, di dalam peti mati kayu tersebut juga ditemukan sedikitnya 40 patung emas yang sudah terkubur selama 2.500 tahun. Penemuan tersebut diklaim sebagai yang terbesar tahun ini. Dan inilah silat viral. Mesir temukan 100 peti mati berisi mumi dan patung emas yang terkubur 2.500 tahun yang lalu. Kabar penemuan lebih dari 100 sarkofagus atau peti mati kayu dalam keadaan utuh yang berisi mumi utuh dan 40 patung emas yang sudah terkubur selama 2.500 tahun disampaikan pejabat barang antik Mesir di hadapan awak media. Sarkofagus yang sudah dibuka di lokasi temuan itu diyakini milik para pejabat tinggi dari periode akhir dan periode Ptolemeus Mesir kuno. Sarkofagus itu ditemukan di 3 lubang penguburan di kedalaman 12 meter di pekuburan Saqqara di selatan ibu kota Kairo lewat proses penggalian besar-besaran yang memakan waktu lebih dari sebulan. Konon penemuan harta karun ini adalah pengumuman besar pertama sejak pandemi COVID-19 di Mesir. Diketahui sarkofagus dan patung-patung yang disegel tersebut telah terkubur lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Kompleks pemakaman Kerajaan Saqqara di selatan Kairo, Mesir yang menjadi lokasi penemuan 100 sarkofagus ini merupakan situs kuno paling banyak terungkap pada tahun 2020.
Ya, hampir setiap bulan temuan baru didapatkan dari kompleks pemakaman yang sangat sakral itu. Saqqara Tomb atau pemakaman Saqqara sendiri berlokasi di bagian selatan ibu kota Kairo dan merupakan rumah bagi banyak sarkofagus mewah, dibuktikan dengan penemuan 40 patung berlapis emas dengan salah satu piramida pertamanya di kawasan itu adalah Step Pyramid of Djoser atau piramida bertangga Djoser. Yang mengejutkan, 100 peti mati kuno itu ternyata bukanlah temuan pertama. Para arkeolog sudah menemukan banyak peti mati kuno dan patung emas Fir'aun dari situs Saqqara berkali-kali sebelumnya. Pada 20 September, temuan pertama mereka sebanyak 14 peti mati kuno. Dilanjut pada 3 Oktober 2020 menemukan 59 peti mati kuno lainnya di situs yang sama. Pada 3 Oktober 2020 itulah para arkeolog sempat membuka tutup peti mati kuno yang kemudian memperlihatkan mumi yang diawetkan di dalamnya. Para arkeolog membuka peti mati kuno berusia sekitar 2.500 tahun yang masih disegel. Ketika tutup sarkofagus dibuka, para arkeolog dikejutkan lantaran menemukan mumi yang masih berbalut kain linen hiasan dengan warna yang masih tetap utuh. It's the moment. Oh. Mesir menjadi salah satu negara dengan kisah masa lalu yang menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Salah satu misteri yang sering kali ditemukan di Mesir adalah kisah mumi atau mayat yang diawetkan yang tetap utuh bertahun-tahun. Konon untuk bisa menjadi mumi, mayat harus melewati tahap mumifikasi dengan membawa jasad lalu dicuci dan dioleskan dengan minyak suci. Untuk satu mumi Mesir dibutuhkan 7 lapis kain kafan agar mumi bisa tertutup sempurna dan tidak membusuk. Kain kafan ini akan dibuat seperti perban panjang dan dibebatkan hingga 7 lapis. Kebun binatang menjadi salah satu destinasi yang digemari oleh masyarakat di waktu liburnya. Binatang-binatang lucu dan menggemaskan tentu menjadi tujuan utama para pengunjung. Namun di setiap tempat wisata memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi seperti peraturan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dari serangan binatang yang mendadak. Namun terkadang masih saja ada beberapa pengunjung yang justru membuat ulah dan tidak menaati peraturan. Berikut Tofels menghadirkan kejadian mencekam yang terjadi di kebun binatang. Tangan petugas yang digigit oleh seekor singa. Seorang petugas kebun binatang yang berusaha untuk mengelus kepala seekor singa jantan berujung naas. Diawali karena ingin menghibur pengunjung dengan atraksi tersebut, namun tindakan tersebut membuatnya sial. Singa itu lalu menggigit tangan dari sang petugas dan hampir membuatnya terputus. Pria tersebut lalu ditolong oleh para pengunjung dengan dilemparnya batu kepada sang raja hutan. Tangan yang digigit oleh singa tersebut lalu terselamatkan karena ia berhasil memukul kepala sang raja hutan. Seorang pria hampir meninggal diterkam beruang. Seorang pria yang berada di kebun binatang Polandia nyaris bertemu dengan maut karena tingkahnya sendiri. Dengan sengaja ia melompat ke dalam kandang seekor beruang. Aksinya yang masuk ke dalam kandang beruang panik dan menghampirinya. Ia langsung melompat ke dalam kolam untuk menyelamatkan diri. Namun naas beruang tersebut ikut menceburkan diri ke air. Pria ini baru bisa lolos dari beruang setelah beberapa waktu bergelut dengannya. Karena tindakannya, ia mendapat sanksi dan denda dari kebun binatang. Siapa yang menyangka jika aplikasi TikTok tak hanya berisi konten yang happy-happy saja, tetapi juga penampakan dan kisah misterius yang menyeramkan. Kejadian-kejadian ini tidak sengaja terekam saat kreator sedang membuat konten. Percaya tidak percaya, inilah beberapa penampakan dan kejadian horor yang berhasil terekam di TikTok. Video yang satu ini diunggah oleh akun TikTok bernama @mai9292. Saat sedang melakukan lip sync sambil merekam dirinya, Mai tak sengaja mendapati beberapa helai rambutnya terangkat. Awalnya ia mengira bahwa itu terjadi karena hembusan kipas angin. Namun setelah itu, ia sadar bahwa rambutnya seperti ditarik, padahal ia sedang sendirian. Akun The Myth Writer juga membagikan pengalaman horor melalui video TikTok.
Ia melewati sebuah rumah keluarga Martin yang terletak di Panama dan melihat penampakan bocah kecil di jendela. Rumah keluarga Martin dikenal horor karena kisah seorang pria gila yang membunuh seluruh keluarganya setelah memergoki istrinya berselingkuh dengan pembantu. Ia kemudian gantung diri di pohon yang dulunya terletak di hadapan rumah. Akun ini merekam rumah keluarga Martin dari jauh dan memperlihatkan sosok anak kecil di salah satu jendela. Padahal rumah ini sudah kosong sejak bertahun-tahun. Akun TikTok Nick Simin mengalami deretan kejadian menyeramkan. Hal ini bermula saat ia menemukan kotak misterius yang tersembunyi di balik dinding lemari pakaiannya. Saat dibuka, kotak tersebut berisi dokumen pasien di Kings Park Psychiatric, sebuah rumah sakit jiwa yang sekarang tak lagi beroperasi. I'm going to research some of the buildings. I'll try to get answers. Nick yang mencoba mencari tahu lebih lanjut malah mengalami kejadian yang di luar nalar. Mulai dari lampu yang kerap mati dan menyala sendiri, bangku terjatuh tiba-tiba, hingga suara-suara aneh. Pemirsa, itulah tadi deretan kejadian aneh yang terekam di TikTok. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini penampakan sungguhan atau hanya ajang untuk mencari sensasi?